Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtar Bilal Nasution, NIM F1 S1220037, mahasiswa UNJA, Prodi Sistem Informasi untuk mata kuliah Transformasi Digital. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan langkah-langkah pada lab 337 yaitu Use Excel to Forecast. Use Excel to Forecast. Objektif pada lab ini adalah part 1 input di data, yaitu menginputkan data, kemudian execute a data forecast, dan eksekusi prediksi data. Background scenario. Forecasting is a way of predicting values in the future based on data. Prediksi forecasting adalah langkah memprediksi nilai untuk untuk di masa depan berdasarkan data. Managers want data instantly to make decision. Manajer tentunya ingin menggunakan data untuk membuat keputusan secara instan. And they rely on techniques, dan mereka bergantung pada teknik such as forecasting, seperti forecasting untuk membuat keputusan. With big data, volumes of data are produced instantaneously. This present a challenge to collect and process this data in real time. Dengan big data, volume data yang diproduksi secara instan, volume diproduksi oleh data, dan this presents a challenge to collect and process data in real time. Ini membuat suatu tantangan untuk untuk mengambil data dan memprosesnya secara real time. This lab is very basic and is designed to show you how forecasting is performed in Microsoft Excel Lab. Ini ini adalah deskripsi tentang lab ini. Required resource adalah Microsoft Excel with the analyst tool, product option install, or ability to enable as an add-in. Baiklah, mari kita buka Microsoft Excel. Di sini katanya kita butuh analysis toolpath. Dapat lihat di sini ada analysis toolpath, VBA maupun yang normal. Baiklah, saya akan menginstal dua-duanya. Oke. Ah, Enable analysis toolpath add-in. Nah, ini yang tadi ya. Oh, ada lagi. Solver add-in. Kita dapat mengunjungi lagi add-in, lalu solver add-in. Oke. Baiklah, semua add-in sudah diinstal ya. Kemudian kita masuk ke step 2, yaitu input grades and dates into specific Microsoft Excel. Di sel A1, enter date. Kemudian grade, lalu forecast, lalu lower confidence boundary, kemudian upper confidence boundary. Baiklah,
Baik, starting with the A2 cell, type the following dates in two through ah ketikan tanggal-tanggal berikut dari sel A2 hingga sel A15. Baik, baik saya sudah memprint tanggal-tanggal memasukkan tanggal-tanggal ini dan tipe datanya adalah date atau tanggal date ini dia. Baik, sudah. Kemudian note the date format may be different in your region. Nah, ini tentang peringatan kalau format tanggalnya mungkin berbeda di negara kita. If you get pound sign in your cell, click hold down and drag the line to the right into. Ini seperti tadi nilainya pagar, pagar. Itu karena selnya tidak cukup, jadi harus dilebarkan sedikit. Baik, di B2 menginputkan nilai ini. B2, tapi tidak pas ya. In this part, in this part, you will use Excel to forecast what your grades will be for the remaining weeks. Remember that this forecast is based on the grade you have already achieved and have entered into the spreadsheet. Baik, kemudian kita masuk ke part 2, yaitu eksekusi prediksi data. Baik, in the data tab, highlight A2 sampai A15. Kemudian ini data tab, ini klik text to column, lalu launch text to column wizard. In step 1 sampai 3, leave the default choice as delimited. Baik, kemudian next. Leave the default choice as step. Oke, next. Select date. Ini DD MM-nya ya.
DM ya, ya betul. DM ya. Eh, Cek, klik finish. Finish, baik sudah. Kemudian in the data tab, select forecast sheet. Forecast, oh ini dia, forecast sheet. Itu open to be forecast sheet. Ini forecast and calendar window select. Baik, mari kita coba. Nah, mari kita ulang untuk text to column. Ini terjadi kesalahan karena ada spasi di sini. DP datanya get, dan kita buka lagi text to column. Ini next, next, tab, dan that. Lalu finish. Kemudian forecast sheet. Um, Kemudian untuk forecast and forecast sheet. Baik, sepertinya salah. Text to column. Ini harusnya MD karena lalu forecast sheet. Nah, dapat dilihat karena tadi sepertinya salah dalam menginputkan format tanggal, maka dia tidak muncul
create itu ya, forecast forecast and calendar window. Kemudian kita pilih untuk 4/9/2018. 4 bulan 4 tanggal 9 2018. Dapat dilihat bahwa grafiknya naik-naik saja, kemudian agak sedikit stagnan di sini di bulan 7 tanggal 7 bulan 5. 4 tanggal 4 bulan 9, bulan 4 tanggal 9. Bulan 4 tanggal 9. Ya, 4 tanggal 9. Kita lihat datanya naik-naik saja. Klik create. Sedikit berbeda dengan yang di sini. Ada dari kesalahan pada. Oke, cek ini datanya adalah angka ya, number. Kemudian kita gunakan data, lalu text column, lalu tab, lalu ini adalah date. Ini DM ya. Bagus. Lalu kita select ini, kemudian forecast sheet. Oh, kita lihat sudah menampilkan hasil yang sama. Kemudian kita pilih tanggal 9. Create. Nah, hasilnya mirip. 75. 75. Ya, mirip-mirip. Karena di sini dibulatkan, di sini tidak, maka mungkin ada selisih 1 poin antara yang di lab dan yang di sini. Notice that Excel predicted you will make 83,9 on March. Jika dibulatkan maka 80. Tapi jika dilihat, diklik, kita dapat melihat hasil dari ah, oh, ini saja 83,9 pada Maret tanggal 19. But is 95% confident that if it will be a score somewhere between 4754 dan 1153. What score predicted in April 2? Di April 2 skornya 7896.
Dapat dilihat bahwa hasilnya sama within the rank of scores is within the rank is 90%. April 9, April 9, hmm, 4240 11408. Yap, hasilnya mirip. Kemudian, if you like using formula instead of using the menu, you can input a formula to get the same number in the original sheet. Baik, mari kita coba. Di C12, enter ini. Kita salin. Oh, karena sedikit perbedaan format, ini harusnya di com. Ini di com. A1, 2. Kemudian di D12, nah, karena ada perbedaan-perbedaan, maka kita harus menyesuaikan sedikit. A12, B2, sampai B11, kemudian A2 sampai A11, lalu 0,95. Sampai. Oh, perbedaan format. Kemudian kita salin lagi yang ini. Ini ganti. Baik, dan hasilnya, baik, mari kita bandingkan. Hasilnya sama saja ya, dengan sedikit perbedaan. Oh, tidak, sama. Kemudian, modify the data. Change the data to grade that they are more reflective of your own grades. Kita disuruh menginputkan data kita sendiri. Like the data set di data tab. Misalnya ini adalah 90. Maka dia akan otomatis berganti. In the data tab, select forecast sheet to open the grade forecast worksheet window. Baiklah, ini di highlight dulu.
lalu data, kemudian focus it, option, kemudian jadi 98. Baik, datanya agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kita betulkan dulu. Karena yang tadi ini 95, ini 98, maka sedikit terjadi perbedaan. Walaupun mirip-mirip datanya. Di mana rank bawah itu, satu rank kemarinnya 49. Kalau kita pergi basic option 98. Yang tadi tidak berbeda begitu jauh, di mana terlihat lower confidence-nya berkurang dan upper confidence-nya menaik. Berarti state prediksi tadi yang naik 83,9. Hmm. Notice that, baik, how did changing combination effective forecast rate? Mari kita lihat lower lower confidence bond-nya berkurang. Risk and and upper confidence is increasing. List your example of where you think forecast will be used in big data. Tiga contoh forecasting. Ini adalah contoh penerapan data untuk mengerti pola-pola tertentu. Contohnya dengan kita sebenarnya banyak. Eh, Jawabannya di sini adalah untuk jawaban saya sendiri mirip-mirip dengan pola-pola tertentu. Dengan ini kita dapat melihat eh, bagaimana suatu kenaikan nilai di masa depan berdasarkan nilai-nilai sekarang. Contohnya adalah bagaimana bagaimana suatu tanaman mungkin dapat tumbuh melalui data-data yang diberikan. Kemudian bagaimana suatu tren naik seperti tren pendidikan. Misal tren pendidikan 2004 adalah segini, 2003 segini, 2022 segini. Maka kita bisa coba cek trennya di 2025 bagaimana. Dan contoh lain adalah tentang pola-pola tertentu seperti sales, hmm, suatu belanja sales. Bagaimana tingkat pembelian suatu barang ini mungkin menaik di masa depan. Baik, begitu tiga contoh dari penggunaan forecasting di Big Data. Saya Muhtara Bilangsian, sekian izin menutup lab kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.